Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi kasus pencarian kata yang sesuai dengan kata kunci target. Di sini saya menggunakan metode fuzzy dan genetika. Yang pertama ini tentang algoritma genetika. Di sini sudah saya kasih nilai probabilitas. Di dalam algoritma genetika ini terdapat populasi size, mutation rate, lalu 0,95 ini bertindak sebagai sebuah individu untuk crossover perkawinan. Lalu angka 2 ini didapat dari mana? Di dalam mutasi ini menggunakan individu elit untuk menghindari beberapa individu terbaik untuk dirubah kromosomnya. Di sini saya memberikan nilai 2. Nah, kenapa kok nilainya 2? Karena metode konstruktor dari algogenetika mempunyai kaum elit berjumlah 2. Lalu lanjut ke inisialisasi populasi. Inisialisasi populasi itu untuk mendapatkan nilai-nilai secara random dari populasi. Di sini ada populasinya sebagai array, banyaknya individu, lalu ada di sini ada kromosomnya, lalu di sini ditambahkan individu ke populasi. Selanjutnya ada inisialisasi populasi. Di sini tujuannya untuk mendapatkan nilai-nilai secara random dari populasi. Selanjutnya ada get individuals. Itu untuk mendapatkan nilai individu itu berapa. Gitu dengan setter getter. Selanjutnya ada get fitness. Nah, get fitness ini untuk nanti mendapatkan nilai fitness dari individu terbaik yang ada di populasi dalam sebuah generasi. Lalu di compare antara individu 1 dengan individu 2. Nah, selanjutnya ini ada setter getter. Lalu ada shuffle ini tujuannya itu untuk mencari nilai randoman dari suatu populasi. Selanjutnya kita lanjut ke evaluasi populasi. Nah, di evaluasi populasi ini yaitu untuk mendapatkan nilai fitnessnya. Yang di sini. Metode nilai fitness yang tadi memang ada di populasi, tapi belum dijalankan. Nah, menjalankannya itu dengan cara evaluasi populasi ini. Dan di dalam evaluasi populasi ini, nilai fitnessnya dipanggil. Kemudian nilai fitness yang terbaik nanti akan dipanggil di ini, fitness ini. Lalu ini itu untuk mendapatkan generasi awal ditampilkan di sini. Kemudian untuk kondisi ini itu kalau misalkan generasi awal ini
ternyata belum mendapatkan solusi angka 11111, ditampilkan dulu di generasi ke berapanya. Setelah itu kita akan melakukan populasi crossover. Di crossover ini untuk ngedapetin populasi yang kita crossover. Jadi kita pilih populasinya dulu, lalu kita ambil juga ukuran populasinya. Terus ini untuk mendapatkan parent pertama, kita dapatkan hasil individu dari populasi yang terbaik dari generasi yang sebelumnya di sini, get fictus ini. Lalu di crossoverkan. Kalau lebih tinggi dari match random, ini itu untuk menjalankan dia di crossoverkan atau tidak dengan cara match random ini. Offspring ini saya inisialisasikan sebagai anak, lalu individu parent 1, kromosom length ini itu untuk mendapatkan kromosom yang ada di parent 1. Untuk parent yang kedua ini itu mencarinya dengan cara random. Nah, cara random ini menggunakan metode randomnya itu pakai namanya roulette wheel. Nah, ini roulette wheel untuk genetika. Lalu oke, lanjut. Ini misalkan ini sudah dapat orang tuanya, udah lengkap ibu dan bapak. Habis itu dipastikan dulu cocok atau tidaknya di sini. Kalau cocok, nanti mendapatkan kromosom atau gen, bukan generasi tapi gen. Kromosom ini didapetin dari kolaborasi kromosom parent 1 sama parent 2. Kalau udah baru menghasilkan individu baru. Ya, menghasilkan individu baru itu berupa anak atau nilai 1111 yang paling banyak dari generasi tersebut lalu dimasukkan ke populasi. Kita lanjut ke main populasi mutasi. Nah, di sini di populasi mutasi ini ada yang namanya elite count. Ini bisa dibilang kaum elit yang individualnya terbaik. Jadi untuk mutasi ini untuk rombongan dari individu ini nanti dicek dulu kayak dia butuh mutasi atau enggak. Kalau misalkan butuh mutasi, nanti mutasinya itu bakal ngubah ini nih, angka 1 yang ada di dalam sebuah individu itu jadi angka 0. Lalu ini indeksnya tetapi kemudian gennya berubah. Gen itu sama dengan kromosom. Habis itu dimasukkan ke populasinya. Oke, kita balik lagi ke main. Lanjut ke evaluasi populasi.
kita eval lagi, kita akan dapetin nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya ada di sini. Hitung fitness. Jadi untuk ngedapetin nilai fitnessnya itu, dia menghitung dalam sebuah individu. Sebuah individu, angka satunya berapa? Di sini dijelaskan gain index sama dengan 1. Ini nih, gain index sama dengan 1. Kalau misalkan betul, maka korek gain ini plus sama dengan 1. Nah, dia itu melakukan pengecekan dari kromosom awal hingga akhir. Kita ke kelas min lagi, lanjut di generation plus. Increment ini udah sampai generasi ketiga. Itu perulangannya itu ke sini. Terus dia print lagi hasilnya, dia dapat nilai terbaik yang di dalamnya sudah dilakukan seleksi, crossover dan mutasi. Dia mengulang lagi sampai perulangan ini berhenti di sini. Term ini. Term yaitu dia bakal berhenti ketika akhirnya individu itu mendapatkan nilai 1. Mendapatkan kromosom. Ya, ketika akhirnya individu itu udah mendapatkan kromosom. Sebuah individu yang mempunyai kromosom satu semua. Jadi 1111 di dalam satu individu. Entah di generasi keberapa. Kalau semua udah selesai, di print hasilnya. Selanjutnya kita coba run programnya. Di sini saya isi targetnya 9, populasinya 5. Ya, di sini ditemukannya pada generasi ke 123 solusinya. Kromosomnya ini. Nah, oke, kita lanjut ke fazi. Fazinya ini, sini akan saya jelaskan tentang fazi. Fazinya itu dipanggil di kelas algoritma genetika. Di nilai mutasi. Nah, di nilai mutasi ini dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh jumlahnya kromosom yang ada dalam sebuah individu. Ya, ini namanya kromosom di dalam sebuah individu. Kenapa fazi itu dibutuhkan? Karena nilai mutasi ini, kalau misalkan angkanya itu tidak disesuaikan sama kromosom hasil kita, dan juga besaran populasi, bisa membuat perulangannya itu semakin lama. Mungkin kalau tidak ada fazi di sini, ribuan percobaan ini bakal ada. Itu gunanya untuk menyesuaikan. Nah, kalau misalkan target di sini ada 10, populasinya 200, fazi ini bakal menyesuaikan nilai MR-nya. Itu berapa? Itu. Nah, nilai MR-nya itu ada di mutasi range-nya. Itu untuk yang paling besar ini 0,01, paling rendah 0. Ini titik awalnya
0,05. Lalu untuk populasinya, targetnya 0, titik awal 20, titik maksimal 150. Untuk target 0, 30, 200. Nah di sini di kelas Fazirul itu di sini ada perhitungannya. Kayak ini ada rule-nya, itu jika populasi fazinya kecil, targetnya banyak, mutasinya kecil. Kalau populasi fazinya kecil, targetnya sedikit, mutasinya juga kecil. Kalau populasi fazinya besar, targetnya banyak, mutasinya besar. Kalau populasi fazinya besar, targetnya sedikit, maka mutasinya juga besar. Nah, ini untuk rule-nya, ini untuk perhitungannya, dan di sini untuk mendapatkan hasil MR-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.